Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Herunisa dengan NIM F1G1234045. Untuk mengekspor sebuah database, kita perlu membuka phpMyAdmin, lalu membuka databasenya terlebih dahulu. Nah, setelah databasenya terbuka, kita pergi ke bagian export di samping query dan import di tengah-tengahnya. Lalu kita tunggu dan kita di sini memilih opsi quick dan pastikan formatnya dalam bentuk SQL. Lalu kita ekspor. Setelah databasenya terekspor, di sini saya akan melakukan pertukaran database dengan teman saya. Nah, di sini saya akan mengimpor database yang dikirim oleh teman saya. Nah, kita klik tombol new di bagian pojok kiri untuk membuat databasenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengisi nama databasenya universitas, lalu kita membuatnya. Setelah itu, kita akan memilih opsi import di bagian atas. Dan kita akan memilih file yang tadi teman saya kirimkan. Nah, setelah itu kita tinggal memilih opsi import. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil diimpor. Dan sekarang kita pergi ke databasenya, dan di sini sudah terlihat ada beberapa tabel dan juga ada beberapa data di dalam tabel tersebut. Nah, setelah mengimpor databasenya, sekarang kita akan menjalankannya di terminal Laragon. Pertama-tama itu kita harus mengecek apakah databasenya memang ada, dan di sini kita bisa lihat ada yang di paling bawah itu universitas. Lalu kita ketik perintah use universitas. Nah, setelah itu di sini saya akan menjalankan beberapa query, yaitu left join, right join, dan self join. Nah, yang pertama-tama itu saya akan menjalankan left join terlebih dahulu. Query ini digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa beserta ID kelas yang mereka ikuti. Left join memastikan bahwa semua mahasiswa ditampilkan, bahkan jika mereka tidak terdaftar di kelas tertentu. Jika ada mahasiswa yang tidak memiliki kelas atau kelas ID, mereka akan muncul sebagai nol. Ini berguna untuk melihat daftar lengkap mahasiswa dan kelas yang mereka miliki, serta mengetahui mahasiswa mana yang belum terdaftar di kelas manapun.
Nah, yang kedua itu adalah rank join. Query ini digunakan untuk menampilkan semua data kelas beserta mahasiswa yang terdaftar di masing-masing kelas tersebut. Rank join memastikan bahwa semua kelas ditampilkan, bahkan jika tidak ada mahasiswa yang terdaftar di kelas tersebut. Jika ada kelas yang tidak memiliki mahasiswa terdaftar, maka kolom nama untuk kelas tersebut akan nol. Ini berguna untuk mengetahui kelas yang ada di sistem dan mengecek kelas mana yang kosong atau tidak memiliki mahasiswa. Nah, dan yang terakhir adalah self join. Query ini digunakan untuk mencari pasangan mahasiswa yang berada di kelas yang sama. Self join menggabungkan tabel mahasiswa dengan dirinya sendiri menggunakan dua alias A dan B. Kondisi A kelas ID sama dengan B kelas ID memastikan bahwa hanya mahasiswa yang berada di kelas yang sama yang dipasangkan. Sementara kondisi A student ID sama dengan B student ID memastikan bahwa mahasiswa yang sama tidak dipasangkan. Query ini berguna untuk menemukan pasangan mahasiswa yang satu kelas dengan mahasiswa lainnya. Misalnya dalam konteks kegiatan kelompok atau proyek kelas. Baik, mungkin itu saja dari video saya kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.